Pria warga asal Indonesia ditangkap di Jepang atas dugaan pelecehan seksual. Hai guys, balik lagi dengan gua. Jadi seperti biasa di hari Rabu kita bakal bahas lagi per berita di Jepang yang news gitu, yang terbaru, intinya kayak yang terjadi di Jepang, orang Indonesia berprestasi atau yang kayak gini. Baru aja baca berita yang bikin gua mikir panjang. Seorang pria WNI di Jepang ditangkap karena dugaan pelecehan seksual, guys. Katanya sih di pesawat jam 4 pagi dari Chicago ke Jepang. Dan bro, ini bukan cuma masalah satu orang. Ini tuh bisa mencoreng sebuah negara, nama negara bro, nama kita yang lagi di Jepang. Kayak negara kita juga dibawa-bawa karena WNI gitu, tau kan? Warga negara Indonesia. Ya pasti langsung kayak, ya kok orang WNI ngelakuin hal yang pelecehan gitu sih, gitu kan. Gimana sih kronologinya, mari kita bahas. Jadi pada 26 Maret 2025 jam 4 pagi waktu Jepang, di sebuah penerbangan dari Chicago ke Jepang, di kursi kelas ekonomi, seorang pria WNI duduk di samping seorang mahasiswa Jepang asal prefektur Aichi. Dan disinilah semuanya dimulai, guys. Jadi Oki Yonatan Oentiono, 35 tahun, mengaku sebagai dokter, guys, dokter, bayangkan dokter yang berpendidikan tinggi ya. Oentiono ini jadi duduk di samping mahasiswa Jepang, jadi sebelahan gitu, yang kelas ekonomi, tahu sendiri lah kan, duduk samping-sampingan gitu. Dia diduga meraba dada si mahasiswa, ya masih dugaan, dari atas pakaian dan mencoba mencium bibirnya, guys, tanpa persetujuan. Jadi ya emang pelecehan seksual tanpa persetujuan gitu di dalam pesawat. Ini bisa bayangin pelecehan seksual di dalam pesawat, coba. Ya Allah. Tahu sih cantik, tahu sih menggoda, tapi ya tahan gitu. Jangan kayak gini, dokter, Mbah Dokter Oentiono gitu. Terus si korban itu langsung lapor. Setelah pesawat mendarat di Narita, polisi langsung amankan si Oki ini, guys. Langsung diamankan, turun langsung diamankan, ditangkap lah gitu pada tanggal 27. Terus diinterogasi, guys. Tangkap, langsung diinterogasi. Tahu nggak jawaban si pria ini apa coba? Katanya dia cuma mencoba menghibur, guys. Menghibur itu kan ada wow gitu, terus kayak bisa ini loh, bisa aku kayak gini loh, tuh gerak-gerak terus kayak gini gitu kan, tuh. Terus pegangan tangan, cium kepala doang. Jadi bukan niat jahat lah intinya kayak gitu. Tapi kan ya gimana coba? Ini kan meraba kan dari atas tangan kan, gini kan ya. Tuh kan ke dada kan. Masa pegangan tangan gini kan? Masa pegangan tangan di sini kan enggak kan gini. Enggak dong. Pegangan tangan di sini dong. Bener kan? Terus mencoba mencium kepalanya. Tapi kata si ceweknya itu mencoba mencium bibir. Jadi kepala itu ya sama aja, kepala kan, bibir di kepala kan, guys ya. Terus pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, kasus ini mau dibawa kemana, atau pengen dipenjara atau didenda atau kayak gimana, belum ditentukan, guys. Gue coba ngerti ya, siapa tahu dia bener-bener menghibur. Tapi nih guys, dimanapun kalian berada harus sadar satu hal ini nih ya. Niat baik kalian nggak ada artinya kalau orang lain merasa terganggu, guys. Kita hidup di dunia yang budaya dan batas-batasannya itu berbeda-beda, guys. Misal kayak di Jepang kayak gini kan, kayak nyapa gitu kan nggak terlalu gitu kan, kayak misalkan di Indonesia kan nyapa sesama tangga kan enak, ngopi bareng gitu. Kalau di sini enggak, guys, budayanya beda-beda. Jadi lo nggak bisa bilang cuma pegangan tangan doang. Kalau di negara itu pegangan tangan tanpa izin udah termasuk pelanggaran hukum. Apalagi di Jepang, guys, negara yang menjunjung tinggi privasi dan batasan tubuh, guys. Ya kalian tahu sendiri kan, kayak ya budaya di sini emang berbeda banget sama Indonesia. Kebalikannya gitu. Di Jepang istilah pelecehan seksual itu luas banget, bro. Mereka punya hukum ketat soal tindakan yang disebut ichikang, mulai dari menyentuh, mendekati secara fisik tanpa izin, sampai kata-kata yang merendahkan secara pribadi. Intinya ada hukum tersendirinya. Dan ketika itu terjadi di pesawat, bro, itu ruangan tertutup 10.000 meter dari tanah, lo nggak bisa kabur. Makanya kasus kayak gini langsung ditangani dengan serius, guys. Ya coba bayangin aja kalian cewek atau ya cowok juga bisa kan terkena pelecehan seksual. Tapi ya bayangin pesawat itu
iya segitu-gitu aja gitu. Semisal mau keluar kemana coba. Makanya ditangani dengan serius. Ya bisa bayangin juga sih si cewek ini ketakutan kayak gimana. Terus beritanya berkelanjutan. Jadi setelah dia ditangkap terus diinterogasi, dia langsung ke kejaksaan di Jepang gitu. Intinya di apa ya, kayak ini mahkamah apa agung gitu, kayak intinya ketok palu apa sih, pengadilan di pengadilan gitu. Langsung di berita terbarunya ini pada 16 April kejaksaan Chiba mutusin buat nggak nuntut si pria ini. Alasannya guys, melihat seluruh situasi kasus. Jadi nggak ada penjelasan lengkap kenapa, kayak emang ini udah aja atau karena apa nggak tahu, belum dijelasin secara rinci. Tapi bisa jadi bukti kurang kuat atau ada mediasi, bisa juga pertimbangan hukum yang kita nggak tahu guys, kan beda negara juga kan. Tapi kalian juga harus ngerti, dibebaskan bukan berarti tidak salah guys. Bisa jadi kasusnya mentok tapi proses hukum tetap berjalan. Dan sekarang dia udah diserahkan ke imigrasi Tokyo gitu katanya. Kemungkinan buat dideportasi atau ditahan administrasi. Nah, karena ada berita kayak gini, efek buat kita apa sih? Lo tau nggak, gara-gara kasus kayak gini bisa berdampak buat semua WNI Jepang guys. Masyarakat luar negeri ngelihat kita itu bukan dari satu orang ini, oh ini emang orangnya kayak gini, oh ini orangnya emang kayak gini, tapi dari stereotype atau berita-berita yang berkeliaran guys. Jadi kalau satu orang yang nyebelin, efeknya bisa ke semua guys. Kita udah capek-capek jaga nama baik, banyak TKI, mahasiswa, engineering yang kerja di Jepang mati-matian, masa harus ketutup sama berita beginian? Gua nggak bilang dia pasti salah, tapi gua juga nggak nyalahin si korban. Yang pasti kasus ini ngingetin kita satu hal, kalau lo jalan ke negeri orang, bawa juga budaya hormat. Jangan mentang-mentang lo ngerasa keren, lo bisa bebas ngelakuin apa aja, tetap harus bawa budaya Indonesia yang baik guys, biar nggak tercoreng nama Indonesia guys. Gue pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah kasus ini salah paham budaya atau memang ada unsur pelecehan yang harus ditindak tegas? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kita bisa belajar dari ini. Jadi mite kuriti arete masa. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga agar channel ini terus berkembang. Nantikan video aku selanjutnya. Bye-bye.